Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak kembar Adam dan Hawa. Hari ini kita akan melihat sikap iri. Iri hati adalah sikap yang merugikan diri sendiri. Iri hati juga dapat merugikan orang lain. Akibat iri hati, kita dimarahi orang tua di rumah atau guru di sekolah dan membuat kita jadi pendosa. Sifat iri hati adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Baik, sebelum mengawali pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarilah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ini dua anak kembar. Mari kita dengarkan ceritanya. Ada seorang ibu bernama Bu Lilis. Dia mempunyai dua anak kembar bernama Lina dan Lini. Lina dan Lini memiliki wajah yang cantik, namun sifat mereka sangat berbeda. Lini sering tersenyum sedangkan Lina suka cemberut dan kasar. Lina selalu iri kepada kakaknya karena orang lebih menyukai kakaknya itu. Lihat, anak Bu Lilis yang sulung itu. Dia itu cantik dan baik hati. Dia sepertinya sangat sempurna, bisik seorang ibu di pasar kepada teman di sebelahnya. Lina semakin iri terhadap Lini. Ia tidak mau bicara dengan Lini dan ibunya. Kenapa sih Kak Lini aja yang selalu dipuji orang? Gumam Lina dengan kesal. Suatu hari Bu Lilis membelikan bando yang cantik untuk Lini. Bando itu sebenarnya juga mau dibelikan untuk Lina, tetapi Lina berambut pendek sehingga tidak cocok memakai bando itu. Aku punya ide agar Kak Lini dibenci orang, kata Lina dalam hati ketika dia sedang berbaring di atas kasur. Besoknya Lina menjalankan rencananya. Dia memberitahu kepada semua orang rahasia terbesar kakaknya, yaitu bahwa kakaknya jarang mandi karena takut air dingin. Semua orang pun merasa jijik. Jadi, Lini itu malas mandi ya? Ternyata dia itu jorok. Di balik kecantikan dan kebaikannya, dia ternyata malas mandi. Bisik ibu-ibu semua. Lama-kelamaan berita itu makin menyebar. Ketika Lini lewat, semua orang memandangnya dengan tatapan jijik, sehingga membuat Lini heran. Lina pun sangat senang melihat hal ini. Dia berpikir bahwa pasti sekarang semua orang akan memujinya. Tetapi pikirannya salah. Lihat, itu adik Lini. Kakaknya saja malas mandi. Pasti adiknya juga begitu, ejek ibu-ibu ketika Lina lewat di pasar. Lina menyesal karena telah membongkar rahasia keluarganya. Dia berjanji tidak akan melakukan ini dan tidak akan iri lagi terhadap kakaknya Lini. Baik. Sikap iri hati menimbulkan kebencian. Kebencian dapat menimbulkan pertengkaran atau perkelahian, bahkan pembunuhan. Dan ini sering terjadi dalam masyarakat, dalam lingkungan kita. Dalam cerita Lina dan Lini juga ditunjukkan bahwa sikap iri hati itu tidak baik, merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Iri hati adalah sikap
yang tidak disukai oleh Allah. Iri hati juga membawa akibat, salah satunya dimarahi orang tua di rumah atau bapak ibu guru di sekolah. Sekarang kita akan mendengarkan kisah Kain dan Habel. Adam dan Hawa mempunyai 2 anak kembar, namanya Kain dan Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel sebagai seorang pengembala ternak. Aku akan mempersembahkan anak domba yang terbaik, gemuk, dan masih muda. Aku mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Aku akan mempersembahkan hasil kebunku, tetapi aku akan mempersembahkan yang busuk saja. Tuhan, terimalah persembahanku ini. Inilah anak domba yang paling aku sayangi. Inilah tanda syukurku kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan buah-buahanku ini. Inilah persembahan syukurku kepadamu. Ada kepercayaan bahwa jika persembahan kita diterima oleh Tuhan, maka asapnya akan naik lurus ke atas. Sedangkan jika asapnya tertiup angin ke samping, berarti persembahan itu tidak diterima Tuhan. Ternyata asap persembahan Kain ke samping, sedangkan asap persembahan Habel lurus ke atas. Kain marah dan mulai iri kepada Habel. Ia membenci Habel. Ia berencana membunuh Habel. Allah tahu semua yang akan diperbuat Kain terhadap adiknya. Maka Allah memanggil Kain. Kain, mengapa kamu marah? Jika kamu mengikuti marah dan bencimu, maka dosa sudah mengintip di depan hatimu. Kain tidak mau mendengarkan Allah. Ia semakin dendam dan mau membunuh Habel. Pada suatu hari, Kain mengajak Habel jalan-jalan ke kebunnya. Kain kemudian membunuh Habel. Habel menemui ajalnya. Ia mati di tangan kakaknya. Kain, di manakah Habel adikmu? Aku tidak tahu, memangnya aku penjaga adikku. Kain, apakah yang baru kamu lakukan terhadap Habel? Darah adikmu berseru-seru kepadaku. Aku akan menghukum engkau. Engkau akan menjadi pengembara di muka bumi ini. Allah, hukuman ini terlalu berat. Aku akan dibunuh oleh orang lain yang aku jumpai. Tidak, Kain. Tidak ada orang yang akan membunuhmu. Aku akan memberi tanda di dahimu supaya tidak ada orang yang akan membunuhmu. Allah telah tetap melindungi Kain. Tuhan mengampuni Kain dan melindunginya. Akhirnya Kain pergi dari Taman Eden dan menetap di tanah Nod, sebelah timur Eden. Baik, itu cerita tentang Kain dan Habel. Tuhan senang menerima persembahan Habel, karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi dengan hati tidak ikhlas. Hendaknya kita meniru sikap Habel yang memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan hati yang ikhlas. Tuhan menghendaki kita berbaik kepada semua orang. Jangan ada iri hati dalam hidup ini.
Iri hati akan membawa bencana bagi diri orang lain maupun diri sendiri. Habel mempersembahkan domba yang terbaik kepada Allah. Habel memberi dengan hati yang ikhlas dan persembahannya diterima Allah. Kain mempersembahkan buah-buah yang busuk kepada Allah. Persembahan Kain tidak diterima Allah karena Kain memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Kain iri hati kepada Habel karena persembahannya tidak diterima Allah. Habel kemudian dibunuh oleh Kain. Allah memberi hukuman kepada Kain sebagai seorang pengembara. Iri hati dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Allah tidak menghendaki kita bersikap iri hati kepada siapapun, baik iri hati terhadap saudara sendiri maupun iri hati terhadap teman. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Siapakah orang tua Kain dan Habel? Apa yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel? Persembahan siapa yang diterima oleh Allah? Baik, sebelum mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.